Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Malikil Quddus Salam akramna bidinil Islam waj'alna thawaba lis-siyam wa yukaffiru khataya wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ma'bud haqqud dawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam sallallahu alaihi azka salatin wa atamma salamin. Segala puji bagi Allah patutlah selalu kita panjatkan dan kita untaikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena berkat nikmatnya lah yang selalu terlimpahkan kepada kita walaupun kita sering durhaka kepadanya, walaupun kita sering lalai terhadap perintahnya, walaupun kita sering melupakan kewajiban kita kepadanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah putus menyampaikan nikmatnya kepada kita semua. Maka sebagai seorang hamba yang baik, selayaknya kita untuk selalu senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga nanti di akhirat Allah semoga mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam mai selalu kita utarakan kepada Nabi kita yang agung, yang tidak pernah kenal takut dan lelah, tidak pernah kenal perhitungan untuk menyampaikan dakwah Islamnya ini berada di pangkuan kita, sehingga beliau rela mengorbankan jiwanya, hartanya, bahkan nyawa dan keluarganya hanya untuk agar kita umatnya ini mampu menghirup udara Islam, mampu menikmati manisnya iman. Maka mari sama-sama kita jadikan setiap sunnah-sunnahnya menjadi amalan harian kita, dan selalu berusaha membasahi lidah kita untuk selalu mampu bersalawat kepadanya. Pemirsa yang budiman, negara kita Indonesia mempunyai banyak tradisi. Bahkan tradisi dalam negara kita Indonesia tidak bisa dipisahkan, seperti dua mata uang yang tidak mampu dipisahkan. Sehingga ketika datang Ramadan, Indonesia, negara kita tercinta, mempunyai tradisi-tradisi tersendiri dalam merayakan dan menyambutnya. Namun, apakah tradisi ini telah sesuai sebagaimana syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapkan? Maka di kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kita luruskan dalam melestarikan tradisi ini agar mendatangkan rahmat dan keberkahan bagi negara kita tercinta. Yang pertama ialah tradisi sahur. Kita tahu bahwa sahur adalah suatu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan dan bagi orang yang berpuasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sahur ada keberkahan. Namun di negara kita tercinta Indonesia ada mempunyai sebuah tradisi, yaitu membangunin orang sahur. Di mana pada saat membangunkan orang sahur, kita ramai-ramai membuat alat yang membuat kegaduhan, kebisingan. Biasanya dimulai dari jam 2, jam 3. Apakah hal ini dibenarkan, hadirin yang mulia, pemirsa yang budiman? Maka perlu kita ketahui bahwa sungguhnya sahur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk mengakhiri. Dan untuk berbuka puasa Rasulullah ajarkan untuk mendahului. Maka bagaimana mungkin kita mampu membuat tradisi jam 3, jam 2 kita sudah membuat kebisingan, padahal di malam itu banyak saudara-saudara kita kaum muslim
yang istirahat, mungkin di paginya mereka lelah kerja malam, kerja sampai sore, atau di malam itu ada orang yang sedang menjalankan qiyamul lail, berjumpa dengan Allah dengan salat tahajudnya. Maka bagaimana bisa kita ubah? Kita mampu membangunkan saudara-saudara kita mungkin di jam 4 atau 45 menit sebelum waktu sahur habis. Dengan cara mungkin bisa kita telepon, bisa ketuk pintu rumahnya tanpa mengganggu siapapun. Sehingga hal ini mampu mendatangkan kebahagiaan dan manfaat bagi lingkungan kita. Selanjutnya yang kedua, yaitu berbuka puasa. Di mana kita sering mendapati di media sosial pada bulan Ramadan banyak yang mengunggah makanan-makanan, minuman-minuman saat berbuka puasa. Maka apakah hal ini sudah sesuai tradisi ini, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW? Pemirsa yang budiman, sesungguhnya makna dari puasa itu adalah menahan diri kita. Menahan diri kita agar mampu kita tahan dari nafsu yang terus mengajak kita untuk memakan dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan kita sudah berpuasa? Kalau saat kita berbuka puasa, kita melampiaskan seluruh syahwat keinginan kita terhadap makanan. Maka tradisi ini perlu kita ubah. Karena Rasulullah sendiri ketika beliau berbuka puasa, beliau menganjurkan kita hanya kurma dan membasahi tenggorokan kita dengan air. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan makna sesungguhnya daripada puasa, yaitu menahan diri kita dari nafsu yang menguasai kita. Jadi bagaimana tradisi ini bisa kita berubah, bisa kita ubah menjadi lebih syariat dan lebih dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ialah tradisi salat tarawih, di mana biasa di tempat kita salat tarawih adalah sebuah kesempatan bagi anak muda, anak-anak kecil, bahkan orang tua sekalipun menikmati keindahan Ramadan. Namun yang terkadang menjadi salah diartikan sehingga menjadi sebuah tradisi, tarawih menjadi sebuah ajang untuk berpacaran, bertemu dengan lawan jenis, atau mungkin untuk menunjukkan kita sebagai orang yang bertakwa di hadapan kekasih kita atau calon istri kita. Makanya bagaimana hadirkan Allah Subhanahu wa taala, makna tarawih ini harus hadir dalam diri kita, yaitu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Karena sungguh tarawih ini sangat mulia, sehingga Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupi malamnya dengan salat tarawih hatta yansarif, sampai dia bubar bersama imam, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampunkan dosanya. Namun jika hal yang mulia ini kita masuki tradisi dengan kita berkumpul dengan kawan yang bukan muhrim, berkumpul dengan remaja-remaja tanpa ada kepentingan, bukan mahram, tanpa ada jarak, maka malam ini bukan jadi malam yang mulia buat kita, bahkan menjadi malam yang penuh laknat dan dosa. Maka bagaimana tradisi ini dapat kita ubah agar kita bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan menjadi orang-orang yang Allah cintai. Selanjutnya, yang terakhir ialah tradisi petasan. Hal ini mungkin kita sering melihat ketika Ramadan datang, tiba malam Ramadan, masyarakat kita Indonesia khususnya merayakan dengan hiruk pikuk keramaian, euforia dengan membakar petasan yang terkadang berlebihan. Namun apakah hal ini, tradisi ini sesuai dengan syariat Nabi dan tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sungguh hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
banyak hal yang lebih bermanfaat ketimbang kita harus membakar uang kita. Banyak hal yang lebih bermanfaat untuk menyalurkan rasa kebahagiaan kita untuk menyambut Ramadan. Mungkin kita bisa dengan membagi takjil buka puasa. Mungkin kita bisa memberikan sembako. Mungkin kita bisa membuat pengajian-pengajian yang dimana nanti menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita mampu lebih selektif lagi melihat tradisi-tradisi yang sudah biasa terjadi di negara kita tercinta. Bagaimana tradisi ini bisa sesuai dengan syariat, bisa sesuai dengan apa yang Allah harapkan dan Rasulullah cintai. Sehingga tradisi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi kita sebagai negara, sebagai warga negara Indonesia, namun juga bisa mendatangkan cinta dari Nabi kita Muhammad SAW dan khususnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan agar bisa selalu menjaga keimanan kita, tetap istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.